pengangguran fotonnya kan. Kemudian dia kalau PSA gini kita asumsinya yang diukur adalah segala apapun yang masuk ke kuvetnya. Jadi preparasi sampel tuh ngaruh banget, sangat ngaruh sih sebenarnya. Kemudian untuk konsentrasinya itu sebenarnya tergantung kita misal mau konsisten di konsentrasi berapa, seterusnya pakai konsentrasi itu, misal 100 ppm atau 500 ppm atau 1000. Itu salah satu pendekatan sih. Ada juga pendekatan lainnya, dia pakai acuan ini, photon counting rate-nya. Maksudnya apa? Itu maksudnya ini, jumlah foton yang teraburkan dari sampelnya ada berapa. Kalau misalnya dia pekat banget, biasanya 500 ke atas atau 200 ke atas itu udah pekat sih sebenarnya. 200 ke atas sudah pekat, terus 50 ke bawah itu encer banget. Nah idealnya biasanya 50 sampai 200. Nah ada juga orang yang pakai cara itu, jadi dia optimasi ngencerinnya, ngepasinnya itu pokok biar masuk range-nya 50 sampai 200. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak sebelumnya di satu konsentrasi yang sama. Kalau aku biasanya tak jadikan 500 ppm. 500 ppm kan berarti 1 mg per mili kan 1000 ppm. Benar nggak? Iya, Benar. Nah, 1 mg per 10 berarti 100. Nah, karena ngukur nimbang 1 mg tuh susah, ribet, jadi tak jadikan 5 dalam 10 kan 500. Jadi sekitar itu. Terus biasanya sampel kalau dia solubilitasnya agak kurang di pelarutnya Aquades nih. Aquades. Cuman kan kadang dia nggak langsung kayak apa ya, larut gitu. Oh ya, sebenarnya larut itu agak misleading sih, agak nggak benar juga. Kalau masuk PSA itu dia harus terdispersi, bukan larut. Kalau larut kan dia hilang partikelnya, nggak ada yang pupuk dong. Nah itu. Jadi biasanya kalau dia diaduk nggak langsung larut itu agak susah sih, soalnya kan serbuk juga kan. Jadi biasanya perlu, entah itu perlu disonikasi atau perlu difiltrasi, disaring lagi, atau mungkin perlu sediaannya mungkin ada beberapa orang yang sentrifuge mendapin terus diambil cairannya doang, super napangnya, itu bisa juga kayak gitu. Oke, kita tes dulu karena alatnya baru nyala. Ini Aquabides. Kalau Aquabides kayak ini harusnya dia jernih kan, ekspektasi kita dia dikit lah partikelnya. Biasanya range-nya harusnya 8 sampai 20 nanometer. Di bawah 100 kan kecil banget tuh. Apalagi 8 sampai 20 tuh kecil banget. Kita coba. Sebentar. Di klap di ini yang transparannya, terus tinggal dimasukkan ke ini. Nanti dia sesuai ada arahnya, arah cahayanya dimasukkan. Cahaya yang dipakai itu cahaya merah. Jadi lambdanya sekitar 532-an, 500 sampai 600. Terus ditutup. Nanti parameter yang perlu diperhatikan dari sampel, terutama pelarutnya, itu ada refractive index sama viskositas. Karena ini air, jadi tinggal di set aja ini water. Terus suhunya suhu ruang. Sebenarnya sekarang suhunya lagi 22 sih, tapi anggap aja 22 pas ya, 22 pas, 22,7 sih kalau lebih tepatnya. Baru kita running, karena kan kita ngetes aja ya, misal ini blank gitu. Sebenarnya alat ini nggak perlu di blank sih, ini cuma kita memastikan aja. Oke. Konsepnya DLS sudah paham ya sebelumnya atau belum? Konsep apa? Konsepnya DLS belum. Dynamic Light Scattering Belum. Rayleigh tahu nggak? Rayleigh tahu. Scattering. Nah,
Mi scattering tahu? Mimi kayaknya Mi gitu. enggak ya. Fraunhofer nggak pernah diajarin. Kayaknya Fraunhofer pernah. Iya, tapi nggak Fraunhofer iya. kan difraksi. Heeh. Difraksi terus kalau dia lebih kecil lagi dia mulai scattering, itu Mi. Kalau dia lebih kecil lagi baru yang Rayleigh itu. Mungkin sekarang ya fisika inti dan padat Rayleigh ini pernah. mungkin ya. Nah itu Di- Rayleigh biasanya ini loh, Spektrum. yang kayak di ini atmosfer kan, itu Rayleigh. Nah biasanya kalau dia di bawah 100 itu kalkulasinya pakai yang Rayleigh. Kalau dia 100 sampai 1 mikron, oh ya, dia kadang melek, sorry. Kalau dia sampai 1 mikron, beberapa mikron itu dia Fraunhofer. Cuman Fraunhofer itu dia kurang cocok buat alat yang DLS gini. Soalnya yang DLS ini biasanya untuk yang kecil. Kalau yang Fraunhofer dia harus apa ya? Partikelnya itu digerakin terus. Jadi dia ada pompanya sama sonikatornya. Jadi kita nggak perlu sonikator, kita tinggal masukin aja ke alatnya. Itu namanya laser diffraction. Dia modelnya nggak cuvette gini, tapi modelnya baki, jadi kita tinggal nuang sampelnya gitu. Itu Fraunhofer, metodenya laser diffraction buat partikel yang lebih gede. Kemudian ini kita lihat Aquabides kecil banget, bahkan hampir nggak terdetek. Tapi harusnya ada Pak, ini histogramnya harusnya ada. Ini emang agak aneh aja sih dari alatnya. Oke. Kita pengenceran dulu. Kayaknya mana? Sorry, dia agak ini. Sebenarnya timbangannya kurang proper sih buat miligram yang kecil-kecil. Ini berapa kita coba. Kalau dia miligram berarti 0,00 kan ya.
50 mili ya. Oke. Dia kan masih kelihatan mata kan ya, masih kelihatan lah. Harusnya besar sih, harusnya. Realnya besar. Mungkin kalau di Sam besar sih. Cuman di sini kadang dia seringnya underestimate mungkin dia lebih kecil, mungkin sekitar 2 mikron, 1 mikron gitu. Tapi di Sam mungkin kelihatannya masih entah 100 mikron atau 30 mikron atau 200 mikron gitu sih. Biasanya gitu. Makanya kalau dibilang objektif, ya masih ada subjektifnya sih ini. NZJ ya? NZ ya? NZ. PSA kita berapa 50 mikron. Ukurannya. Mikron tuh ya mikro ini yang mana? Iya masih kelihatan kan? Ya emang harusnya belum nano sih mas. Karena cuma Enggak, di bawah. walaupun udah nano pun kalau misalnya dia emang Masih kelihatan jelas masih besar. iya kayak dia kan menggumpal loh, nggak terdisperse gitu loh. Kadang kalau nano pun dia tetap gitu, soalnya kan dari serbuk kan, dari padatan gitu. Satu 1,5, 1,4, 1,3. Tapi kayaknya bisa lebih kecil sih. Kayaknya. Dia sering underestimate kayak gini. Jadi walaupun dia kelihatan gitu, tetap aja yang kukur kan kayak apa ya? Kayak dari gerakannya tuh, gerakan partikelnya tuh. Oh ya, sebenarnya harusnya disonikasi, tapi sonikatornya lagi di service. Jadi kayak sempat overheat gitu, jadi rusak. 3 kali ini 740. Pas nama siapa? Nisrina Zalfa. Rizky Nisrina. NI Nisrina Zalfa. Zafa. Iya, LF. iya. Zalfa. Zafa. Ini
nggak usah dihapus juga nggak apa-apa mas, nanti masih ada lagi. Kalau DLS itu prinsip kerjanya itu dia ngitung dari ini, dari autokorelasinya dia. Jadi kan ini kan cahaya kan, spektrum yang diukur itu intensitas cahaya seiring waktu. Misal kita nge-scan-nya kan tadi 1 menit kan, jadi mungkin tiap detik diukur, oh intensitasnya segini gitu. Jadi nanti diplot kayak grafik gitu. Nah grafiknya itu dibandingkan sama dirinya sendiri, mungkin 1 detik sebelumnya atau 0,5 detik sebelumnya atau 20 mikrosecond sebelumnya kayak gitu. Akhirnya dapat yang nilai autokorelasi tadi kan. Nah kalau misalnya korelasi kan kita tahu kalau regresi linear yang R itu kan antara 1 atau enggak min 1 kalau dia sempurna, sangat-sangat berkorelasi kan. Kalau ini dia lama-kelamaan dia pasti bakal semakin berbeda, semakin tidak berkorelasi. Nah, karena dia seiring waktu semakin tidak berkorelasi, berarti kan nilainya semakin mendekati apa? Mendekati 0 kan ya? Mendekati 0, nah makanya dia grafiknya kan selalu jatuh ini. Nah, laju dia seberapa cepat dia jatuhnya itu nanti ada simbolnya sendiri, kayak L gitu. Terus dari L itu bisa didapat semacam koefisien difusinya. Koefisien difusi kan D. Nah itu nanti dimasukkan ke itu persamaan Einstein-Stokes, tahu nggak? Hukum Stokes. Nah itu dari Einstein-Stokes kan dapat ininya RH-nya itu. RH kan radius hidrodinamis. Nah itu ukuran partikelnya. Simpelnya kayak gitu sih. Dari tadi kan kita dapat pengukurannya kan di bawah 1 mikron kan ya. Cuman aku nggak percaya sih. Kalau dari kelihatannya sih. Cuman nggak apa kalau misalnya kita mau melaporkan di ini ya nggak apa sih. Soalnya kan emang dari alatnya gitu. Oh ya, tipe alat juga berpengaruh sih. Soalnya detektornya kan dia beda-beda. Kalau ini detektornya dia cuma satu dan di satu sudut di 90 derajat. Ada detektor yang multi angle, ada yang depan belakang tuh yang backscatter sama forward scatter. Kalau ini cuma satu, jadi apa ya, kayak kurang valid aja gitu sih. Kira-kira menurut mas itu kan tadi di bawah 1 mikronan, 1000 nanometer. Sekitar itu. Kalau akuratnya menurut PN berapa kira-kira itu? Kayak maksudnya plus minus alatnya. Ya plus minusnya di ini aja. Akuratnya nggak bisa kita tentukan kalau kita nggak ukur langsung.
pakai metode lain. Metode lainnya kan bisa jadi SEM atau TEM atau enggak XRD. Udah pernah nyoba di XRD belum? Nah itu kan kalau di XRD kan nanti kita bisa dapat itu angle ininya dari apa X-ray-nya itu. Nah nanti dimasukin ke rumus, aku lupa nama rumusnya apa. Nah dari situ dapat itu sama juga RH-nya juga. Nah dibandingkan sama itu nanti plus minusnya dapat dari situ. Gitu. Oke. Ada flash disk. Whoops. Nggak apa-apa mas, tadi kalau Bentar ya. Sedimentasi itu cocok buat yang dia lebih gede lagi, kayak pasir atau kerikil kan dia endap. Nah nanti yang diukur itu laju penurunan itunya, endapnya itu. Baru dapat itunya, ukuran partikel. Sebenarnya ada cara buat dia biar kelihatan kecil sih. Jadi kalau DLS karena dia mengukurnya dari ininya intensitas cahaya, dari gerak ground partikelnya, dari gerak acak kan. Sebenarnya kalau kita ikat gini itu di dalam, pas di dalam personifitas scan itu lebih kecil. Soalnya kan dia bagusan ini kan teragitasi kan. Nah itu salah satu triknya atau curangnya kayak gitu. Selesai.